Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilal ala al-khair ibtigha' amradillah wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan acara An-Nadwah Al-Ilmiyah atau seminar ilmiah yang bahas tentang masail al-haid wal nifas wal istihadah. Jadi ini sebenarnya daurah ini hanya gambaran secara umum atau secara Jadi daurah ini adalah gambaran secara umum tentang haid, nifas dan istihadah. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin, mungkin tapi sulit kita memahami masalah haid itu dalam jangka waktu 3 hari. Masa haid akan dipahami 3 hari? Sedangkan para ulama mempelajarinya sekian tahun, bahkan bertahun-tahun masalah haid. Jadi ini adalah gambaran secara umum. Yang mau mendetail nanti silakan buka kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wal Nifas wal Istihadah. Ini karangan Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf yang mengarang. Beliau ngajar di Universitas Al-Ahbab Tarim, Yaman. Nah ini ya sama Al-Ibanah wal Ifadah yang mengarang Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Ini orang Tarim. Jadi beliau ngajar di Universitas Al-Ahbab. Dulu kami pelajari kitab ini sekitar 1 bulan sama keponakan beliau namanya As-Sayyid Hasan bin Muhammad As-Segaf, keponakan dari Habib Abdul Rahman yang dibahas. Tapi buku saya agak beda dengan yang lain ya. Beda. Karena ini lebih langsung ditarik. Alhamdulillah. Kalau itu di Indonesia, tapi sama isinya ya. Tinggal dibaca nanti insya Allah. Dibaca setelah kita belajar ini, kemudian membaca kitab ini insya Allah bisa dipahami semua isinya insya Allah. Baca. Oh ini bahasannya kemarin. Oh ini soalnya saya mengambil materi semuanya tentang haid ini dalam kitab Ibanah wal Ifadah semuanya. Saya ambil dari kitab ini. Jadi kalau ada yang baca ulang insya Allah bisa dipahami. Kita akan ulang materi yang kemarin sedikit, yaitu jarak pemisah antara darah haid. Akan tulis deketin dikit.
Papan tulis, jangan terlalu jauh. Kelihatan tuh ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Gelap. Nah, stop. Iya. Nanti saya bacakan biar kelihatan ya. Oke? Iya, oke, sip. Saya bacakan ya, tapi pelan-pelan. Jarak pemisah antara darah haid. Ini yang kemarin, cuman saya ulangi lagi biar lebih mendetail lagi. Jarak pemisah antara darah haid, jika seorang perempuan melihat keluarnya darah 1 hari dan bersih 1 hari, atau 1 jam keluar darah dan 1 jam bersih, maka dalam mazhab telah disepakati bahwa waktu keluarnya darah adalah waktu haid. Waktu keluarnya darah adalah waktu haid. Itu nggak ada yang beda pendapat, semuanya sepakat ketika keluar darah itu namanya waktu haid. Akan tapi yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika tidak ada keluar darah, apakah itu terhitung haid atau suci. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Ulama berbeda pendapat pada waktu pemisah antara darah pertama dan kedua. Apakah waktu tersebut dikatakan waktu haid atau tidak? Pendapat yang jelas, yang muktamad mengatakan bahwa waktu tersebut adalah haid dengan syarat-syarat berikut. 1. Waktu keluarnya darah dan bersih tersebut tidak melebihi 15 hari. Darah bersih itu semuanya tidak melewati 15 hari. Itu syarat yang pertama. Jika melebihi 15 hari dan darah terakhir bersambung dengan hari ke-16, maka perempuan tersebut dikategorikan mustahadh atau dia sedang mengalami istihadah. Mana gambarannya? 1 hari darah, 1 hari nggak ada darah, 1 hari darah, 1 hari nggak ada. Ternyata di hari ke-15 ada darah, kemudian menyambung dengan hari ke-16. Berarti hari ke-16 itu namanya istihadah. Yang terhitung haid adalah 15 ke bawah. Sedangkan yang di atas 15 itu namanya darah istihadah. Nomor 2, jumlah waktu keluar darah tidak kurang dari 24 jam. Jika kurang dari 24 jam, maka semua darah tersebut dinamakan darah kotor atau darah istihadah. Nanti ada bedanya darah istihadah dengan baqiyatul tuhri namanya. Ada bedanya ya. Ada namanya istihadah, ada namanya baqiyatul tuhri. Sisa suci untuk perempuan. Tapi Ustaz ini keluar darah. Meskipun keluar darah itu terhitung waktu suci. Ada nanti kita akan bahas insyaallah. Sekarang pembahasan yang selanjutnya. Kelihatan? Jemur banget kan? Contoh pertama, ini nggak ada gambar, nggak ada gambar lain. Miskin gambar. Contoh pertama. Nah, coba dimati aja dulu gambarnya ya. Jangan menghayal tadi. Seandainya punya anak. Oke. Contoh pertama, jika seorang perempuan melihat darah, kelihatan nggak? Jika seorang perempuan, seperti di sini ya, jika seorang perempuan melihat darah selama 3 hari, kemudian terputus. Melihat darah berapa hari? 3 hari, kemudian terputus, nggak ada lagi darah yang keluar. Kemudian darah tersebut datang kembali pada hari ke-10. Datang lagi pada hari ke-10. Berarti berapa jaraknya tidak keluar darah? Hari ketiga keluar darah, tapi terputus di hari ketiga sampai ke hari 10 baru keluar. Jaraknya berapa? 7 hari. Oke. Jaraknya 7 hari. Ke-10. Maka darah yang terdapat 3 hari dan di hari ke-10 tersebut disepakati sebagai darah haid. Begitu pula dengan hari di mana tidak terlihatnya darah. Tidak terlihatnya darah haid, termasuk waktu haid, karena telah memenuhi syarat, yaitu tidak kurang dari 24 jam dan tidak melewati 15 hari. Bisa dipahami ini? Ini hanya contoh saja. Oke. Jadi yang selanjutnya, contoh kedua, jika seorang perempuan melihat darah dalam 1 hari, atau ulang yang tadi mau ditulis contohnya? Udah ditulis? Mau ditulis?
jika seorang perempuan melihat darah selama 3 hari. Jika seorang perempuan melihat darah selama 3 hari, kemudian terputus, kemudian darah tersebut datang kembali pada hari ke-10, maka darah yang terdapat 3 hari dan di hari ke-10 tersebut disepakati sebagai darah haid. Begitu pula dengan hari di mana tidak terlihatnya darah, termasuk waktu haid, karena telah memenuhi syarat, yaitu tidak kurang dari 24 jam dan tidak melewati 15 hari. Kelas. Jadi pokok pembahasan kita di sini yang ini sekarang ini adalah waktu pemisah antara haid pertama dan haid kedua. Artinya darah pertama dan darah kedua yang belum melewati 15 hari, dari hari 1 sampai hari ke-15. Di sini tentunya ada yang terputus, ada yang enggak. Karena enggak mungkin banjir terus nanti mati kan, masa hari terus sama 7 hari keluar darah, itu enggak mungkin. Pasti ada jarak pemisah. Mungkin 1 jam, 2 jam, keluar lagi. Itu namanya jarak pemisah. Nah, itu kata ulama disepakati sebagai darah haid dengan syarat darah yang keluar sudah mencukupi 24 jam baru dikatakan darah haid. Kemudian nanti pemisahnya itu juga haid selama tidak lebih dari 15 hari. Sudah paham contohnya? Udah? Belum? Santai. Tamam, kelas. Oke, lanjut. Contoh kedua. Apa katanya contoh kedua? Jika seorang perempuan melihat darah dalam 1 hari sebanyak 6 jam. Dalam 1 hari dia melihat darah berapa? 6 jam. Lalu terputus. Kemudian di hari kelima melihat darah sebanyak 10 jam. Lalu terputus. Maka semua itu dinamakan darah istihadah, karena belum mencukupi ukuran minimal haid, yaitu 24 jam. Jika seorang perempuan melihat darah dalam sehari, hari pertama melihat berapa jam? Hanya 6 jam. Hari kelima melihat darah berapa jam? 10 tambah 6 sama dengan 16. Berarti belum mencukupi 24 jam. Yang dimana 24 jam itu adalah minimal waktu haid. Makanya tidak bisa dikatakan darah haid. Meskipun dia 5 hari, tapi 5 hari Ustaz. Meskipun 5 hari tidak bisa dikatakan darah haid karena belum mencukupi minimal waktu haid, yaitu 24 jam.
Ada yang belum dapat kertas? Udah semua? Contoh kedua paham? Contoh kedua paham kira-kira? Jika seorang perempuan melihat darah dalam satu hari sebanyak 6 jam lalu terputus. Kemudian di hari kelima melihat darah sebanyak 10 jam lalu terputus. Maka semua itu dinamakan darah istihadah. Kenapa? Karena tidak mencukupi ukuran minimal haid, yaitu 24 jam. Jadi harus kita pahami kaidah yang 5. Kemarin kaidah yang 5 mengatakan pertama, waktu haid minimal adalah 24 jam. Waktu maksimal haid adalah 15 hari. Minimal waktu suci adalah 15 hari. Yang keempat, umur minimal yaitu kurang lebih 9. Yang kelima, tidak keluar setelah melahirkan. Jadi ini 5 kaidah ini harus dihafalkan, benar-benar dihafalkan, supaya nanti untuk pembahasan yang selanjutnya mudah dipahami. Oke, lanjut. Contoh ketiga. Jika seorang perempuan melihat darah selama 7 hari, kalau sudah dipahami nggak usah ditulis ya, artinya gambaran aja. Kalau emang udah paham nggak usah ditulis. Ini gampang aja. Jika seorang perempuan melihat darah selama 7 hari lalu terputus, berapa hari? 7 hari dia melihat darah kemudian terputus. Kemudian darah tersebut datang kembali pada hari ke-16. Coba bayangkan. Dia setelah 7 hari darah itu terputus. Kapan dia datang? Nanti hari ke-16 datang lagi. Hari ke-16 dan 17 lalu terputus. Maka darah pertama adalah haid, dan pada saat tidak keluarnya darah tidak bisa dikatakan waktu haid. Ini beda lagi, ya. Jadi tadi pemisahnya setelah 7 hari terputus. Kira-kira dari hari ke-7 sampai ke hari ke-16 itu berapa hari? Berapa hari? 9 hari. Oke. Dari hari ke-7 sampai ke-16 itu berapa? 9 hari. Itu katanya 9 hari itu tidak bisa dikatakan waktu haid. Tidak bisa dikatakan waktu haid 9 hari karena tidak ada darah yang keluar. Kenapa tidak bisa dikatakan itu waktu haid? Karena waktunya sudah melewati 16 hari. Pemisah antara darah pertama dengan darah di tanggal 16 itu sudah lewat dari 15 hari. Artinya sudah hari ke-16 dan hari ke-17. Tadi syaratnya mengatakan selama tidak melewati 15 hari. Kemudian ada pemisah antara darah di dalamnya, itu masih dikategorikan waktu haid. Tadi ada contohnya, 3 hari di haid. Tiba-tiba datang lagi haid itu di hari ke-10. Hari ke berapa? Misalnya hari ke-10. Itu apakah sudah melewati waktu banyak haid atau belum? Paling banyak haid? Belum kan? Masih 10 hari. Itu pemisahnya nanti itu masih dikatakan waktu haid karena belum melewati 15 hari. Sekarang ini sudah lewat 12 hari, hari ke-16 dan hari ke-17. Maka darah pertama adalah haid, dan pada saat tidak keluarnya darah tidak bisa dikatakan waktu haid. Adapun hari ke-16 dan ke-17 adalah waktu suci meskipun keluar darah. Waktu suci. Karena jarak antara hari ke-7 dan ke-16 belum cukup 15 hari. Bisa dipahami? Pelan-pelan ya, ulang. Jika seorang perempuan Jika seorang perempuan melihat darah selama 7 hari lalu terputus. Coba bayangkan dulu, 7 hari terputus. Udah kebayang nggak? 7 hari keluar darah, banjir bandang. Kemudian terputus, sudah? Bisa dibayangkan? Oke. Terputus hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terputus nggak ada darah. Tiba-tiba hari ke-16 datang lagi darah. Kira-kira ini darah haid atau bukan? Darah haid atau bukan? Kenapa bukan darah haid? Karena syarat darah haid itu harus ada pemisah 15 hari. Ini pemisahnya hanya 9 hari. Terus apa dong namanya saat ini kan keluar darah? Enggak, itu namanya waktu suci. Baqiyatul tuhri, sisa suci untuk perempuan.
harus dicukupi 15 hari baru dinamakan haid kedua. Haid pertama 7 hari. Nanti hari ke-16 bukan haid baru, tapi masih sisa untuk suci sampai 15 hari. Kalau sudah 15 hari ternyata masih datang darah, itu baru namanya haid baru. Tapi harus ada pemisah antara haid pertama dengan haid kedua, harus ada pemisah 15 hari. Sekarang ini pemisahnya berapa? Pemisahnya hanya 9 hari, dan darah kedua tidak bisa dikatakan haid baru, tidak bisa, karena pemisahnya kurang dari 15 hari, hanya 9 hari. Saya ulang lagi ya. Jika seorang perempuan melihat darah selama 7 hari lalu terputus, kemudian darah tersebut datang kembali pada hari ke-16 dan 17, lalu terputus, 17, 16, 17 terputus, nggak ada lagi, maka darah pertama yang 7 hari tadi, darah pertama adalah haid pasti, dengan syarat yang tadi tidak kurang dari 24 jam. Darah pertama adalah darah haid, dan pada saat tidak keluarnya darah tidak bisa dikatakan waktu haid, tidak bisa dikatakan waktu haid. Adapun hari ke-16 dan ke-17 adalah waktu suci, meskipun keluar darah, waktu suci. Berarti wajib dia sholat, wajib dia berpuasa, misalnya di bulan Ramadan. Karena jarak antara hari ke-7 dan ke-16 belum cukup 15 hari. Bisa dipahami? Kalau boleh tulis silahkan ya. Boleh ditulis. Makanya saya bilang tadi harus kalau bisa menghafal kaidah yang 5. Kaidah yang sudah dari awal kita tulis itu harus dihafalkan. Minimal waktu haid, maksimal waktu haid, kemudian minimal waktu suci, umur, kemudian tidak keluar setelah nifas, setelah melahirkan. Nah. Pertanyaan yang dilihat ditulis tadi. Nasi kolam, sama enak kolam kan? Udah? Udah tulis? Belum? Nanti simpan pertanyaan ya. Tumpuk aja di kertas nanti kita bagi. Ada yang belum paham dengan contoh ini, saya ulang lagi. Udah paham? Insya Allah. Yang di belakang paham? Insya Allah. Pokoknya harus dipahami satu slide, baru kita lanjut ke slide berikutnya. Ini contoh yang ketiga. Kalau udah ditulis, saya lanjut. Belum? Jika seorang perempuan melihat darah selama 7 hari lalu terputus, kemudian darah tersebut datang kembali pada hari ke-16 dan 17, lalu terputus, maka darah pertama adalah haid, dan pada saat tidak keluarnya darah tidak bisa dikatakan waktu haid. Adapun hari ke-16 dan 17 adalah waktu suci meskipun keluar darah, karena jarak antara hari ke-7 dan ke-16 belum cukup dihapuskan. Oke, sip. Lanjut. Kapan perempuan dihukumi haid? Ustaz, kapan sih perempuan itu haid? Sekarang lihat. Ayo, nampak banget ya. Jika ada seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid, ada yang pertama kali mengalami haid? Anda kayaknya di sini. Berarti perhatikan banget ini. Yang belum balik, masih polos. Jika ada seorang perempuan yang baru mengalami pertama kali mengalami haid, maka ia dihukumi haid jika keluar darah ketika berumur lebih kurang 9 tahun. Ini kalau dia pertama kali.
Jika ia telah mengalami haid sebelumnya, maka ia dihukumi haid kembali jika melihat darah setelah waktu suci selama 15 hari atau lebih. Jika darah kembali keluar sebelum menyempurnakan minimal waktu suci, perhatikan, jika darah kembali keluar, dia kembali keluar sebelum menyempurnakan minimal waktu suci, yaitu berapa hari? 15 hari. Maka ia tetap dihukumi suci, tetap meskipun ada darah yang keluar. Maka ia tetap dihukumi suci dan wajib melaksanakan sholat. Adapun darah yang keluar tersebut adalah darah kotor atau istihad. Itu dia. Yang penting kaidahnya kita hafalin. Jarak antara dua haid harus 15. Ini minimal. Kalau maksimal, itu terserah. Ada perempuan yang tidak haid selama 2 tahun, baru keluar darah haid aja. Kalau masalah maksimal suci itu tidak ada batas. Minimal harus ada, minimal 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, berarti darah kedua belum bisa dikatakan haid kedua. Belum bisa dikatakan haid kedua. Darah yang datang kedua harus melengkapi 15 hari. Tapi Ustaz, saya baru 12 hari suci, tiba-tiba hari ke-13 datang darah. Ini darah apa namanya? Darah apa namanya? Kenapa dikatakan istihadah? Karena belum mencukupi 15 hari. Walaupun keluar darah, tetap harus sholat. Tapi setelah keluar darah, saya sholat, keluar darah gimana caranya? Ya udah, disumpal kemudian diikat. Ini serius ini. Ketawa ya. Tapi jangan pakai serabut kelapa ya. Ini. Jadi saya kasih, mungkin ada, tapi mudah-mudahan kita sehat walafiat, amin ya rabbal. Mungkin ada caranya. Bagaimana? Tidak sah sholat sebelum melakukan tata cara bagi orang yang istihadah. Kalau ada yang istihadah, harus disumpal dulu baru diikat menggunakan apa saja, pengikat. Saat pembalut gimana? Pembalut nggak cukup. Itu bukan menyumpal, tapi bukan menyumpal namanya pokoknya. Pokoknya harus ditutup rapi, baru diikat, kemudian digembok ya. Itu baru nanti kalau sholat, Ustaz saya sudah ikat, sudah saya melakukan segala cara, saya ikat kemudian saya tutup semuanya, tapi tetap keluar darah, itu dimaafkan. Apa? Dimaafkan. Walaupun sholat dalam keadaan keluar darah tidak menjadi masalah. Itu bagi orang yang istihadah. Jadi harus tahu caranya ya. Mungkin ada yang nanya nanti kan. Kemudian saya kasih sedikit nasihat. Ini pengalaman, bukan pengalaman orang kan. Kemudian menciptakan keluarga saya. Nanti kalau sudah menikah, usahakan jangan menggunakan KB. Suatu nanti serusin anak saya, ini jadi masalah. Santai aja ya. Jadi ini saran. Kalau sudah menikah jangan menggunakan, ya Allah Ustaz takban, mana takban? Ya lah. Iya enggak apa-apa. Jadi tidak semua orang akan punya banyak anak. Ada sebagian orang yang ripus, bahasa Arabnya al-walud. Walud itu orang yang banyak anak. Setahun beranak dia. Tahun kedua beranak lagi dia. Tahun ketiga masih beranak. Sampai tahun ke-10 masih beranak. Ini ya Allah. Urat-urat semuanya putus semua ya. Kasihan. Ya, cuman saran aja ya. Saran. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin ya Rabbal. Jadi gini, saran Ustaz, jangan menggunakan KB. Karena KB itu akan menyebabkan haid tidak teratur. Itu dia. Pertama, KB itu akan menyebabkan darah haid tidak teratur. Yang semulanya setiap bulan haidnya 7 hari. Setelah menikah menggunakan KB 5 hari haid. Kemudian hari ke-10 datang lagi darah. Putus lagi 5 hari. Datang lagi. Ya Allah, itu 5 hari. Jadi yang bingung itu suaminya. Pas mau lagi haid. Jadi lagi Allah. Itu jadinya nanti mikirnya, oh ini harus nyari yang lain. Itu padahal yang menyebabkan antum sendiri KB. Apa arti KB? Lebih kita KB yang kedua, keluarga beranak. Itu aja lebih bagus ya. Jangan menggunakan KB. Ada KB solusi kedua yaitu keluarga beranak. Udah beranak ya terus. Itu lebih selamat dan akan tetap masalahnya akan tetap. Ini sebagai saran. Kalau pakai KB silakan ya. Ada suntik KB, ada pil KB, ada pilkada, macam-macam ya.
fil KB, sulfi KB, itu semuanya sama dengan digunakan. Itu. Jadi ini harus dipahami kapan dihukumi haid. Jika dia melihat darah ketika dia baru mengalami haid, maka ketika berumur 9 tahun kurang lebih. Kalau sudah haid sebelumnya, maka harus ada jarak pemisah 15 hari. Bisa dipahami? Lanjut atau istirahat dulu? Lanjut. Jangan sampai kalau sudah pusat, kepala saya panas, sudah saya minum dulu, istirahat. Bisa dipahami tahu ya? Ini kalau sudah kita hukumi perempuan itu haid, maka wajib dia meninggalkan semua ibadah, bukan semua ibadah-ibadah tertentu seperti sholat dan puasa, wajib ditinggalkan walaupun belum mencapai 24 jam seperti yang kemarin. Kapan seorang perempuan dihukumi suci? Nah, tadi kapan dihukumi haid, sekarang kapan dihukumi suci? Kita lihat. Oke. Seorang perempuan dihukumi suci jika ia tidak melihat lagi keluarnya darah haid, dengan syarat darah tersebut sudah mencapai 24 jam. Artinya setelah melihat darah 24 jam kemudian terputus, di sini langsung dia dihukumi bahwa perempuan ini telah suci. Tapi saat nanti kan datang lagi, nanti beda urusan. Seorang perempuan diperintahkan untuk sholat dan puasa jika darah tersebut telah terputus dan halal bagi suaminya untuk menggaulinya. Ya punya ya. Akan tetapi jika darah tersebut kembali keluar sebelum mencapai 15 hari, maka terbukti bahwa sholat dan puasa yang telah ia lakukan itu tidak sah karena ia masih terhitung di masa haid. Coba ulang lagi. Seorang perempuan dihukumi suci jika ia tidak melihat lagi keluarnya darah dengan syarat darah tersebut sudah mencapai 24 jam. Sampai sini paham? Dia dihukumi suci ketika tidak lagi melihat darah haid dengan syarat yang kemarin-kemarin darahnya sudah mencapai 24 jam. Seorang perempuan diperintahkan untuk sholat kalau sudah tidak ada darah lagi, sholat dan puasa jika darah tersebut telah terputus, langsung sholat, mandi kemudian sholat, dan halal bagi suaminya untuk menggaulinya. Akan tetapi jika darah tersebut kembali keluar sebelum mencapai 15 hari, pemisahnya belum 15 hari, keluar lagi, maka terbukti bahwa sholat dan puasa yang telah ia lakukan itu tidak sah karena ia masih terhitung di masa haid. Kenapa masih terhitung masa haid? Karena belum melewati 15 hari, belum, masih dalam lingkungan atau lingkaran 15 hari. 5 hari haid terputus. Sampai terputusnya ini, kalau sudah terputus 5 hari di haid terputus. Ini ketika terputus sudah langsung diperintahkan untuk bersuci dan melaksanakan sholat. Jangan nunggu, oh saya kebiasaannya haid 15 hari, nanti saya tunggu dulu. Seperti pendapat yang kemarin ya, nanti saya nunggu dulu sampai 15 hari. Itu jangan, kata ulama langsung sholat, langsung berpuasa. Akan tetapi ternyata dalam masih lingkaran 15 hari darah kembali lagi, berarti sholat yang telah dilakukan itu tidak sah karena dia masih berada dalam waktu haid, masa haid. Saat dong sia-sia saya sholat, nggak ada kata sia-sia. Pasti Allah membalas sesuai dengan niat kita. Yang salah itu ketika kita sengaja sholat padahal kita tahu darah keluar. Tahu darah keluar sholat, ini yang haram, nggak boleh. Darah sedang keluar sholat, oh saya nawaitul wudu, ini wudunya batal, kemudian mendapatkan dosa. Kalau kemarin Ustaz saya dapat dosa enggak waktu saya tidak keluar darah? Itu tidak menjadi masalah karena tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia masih dalam keadaan haid walaupun enggak ada darah, itu masih terhitung masa haid. Gimana kalau lagi sholat ada kerasa keluar? Kalau kita tahu itu udah haid kemudian tetap melanjutkan sholat, itu yang tidak boleh, tidak diperbolehkan. Lagi sholat tiba-tiba ada kerasa. Biasanya kalau keluar pertama kerasa enggak? Enggak kerasa. Saya enggak tahu soalnya saya menanya ini. Kerasa enggak pertama kali? Jadi ketika sholat dia ada yang keluar. Nah ini bukan ya. Lanjut aja sholat. Kalau kita yakin itu darah haid tidak boleh melanjutkan sholat, harus diputus. Kecuali kalau ragu, haid bukan. Sampai banjir, haid bukan.
nanti pasti tahu mana darah haid mana bukan ya. Bisa dipahami nih? Kapankah seorang perempuan dihukumi suci? Bisa dipahami? Paham kira-kira maksud saya ini? Kapan perempuan dihukumi suci? Dihukumi suci ketika tidak melihat darah lagi. Ternyata kembali lagi hari ke-14 kembali darah. Berarti dia belum suci namanya. Ya. Masih dikatakan dalam keadaan haid. Jangan ngantuk di masalah ini. Bukan atau bukan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa tahu bisa ditularkan ke orang lain. Nanti pasti ada orang yang nanya masyarakat. Ketika kita pulang ke masyarakat pasti ada yang bertanya. Nah, siapa ini? Baru sekarang aku main foto panah. Waktu suci terbagi menjadi 3. 1. Suci antara haid pertama dan kedua. Ini biasa disebut dengan suci antara 2 haid. Jadi waktu suci itu dibagi menjadi 3. Yang pertama suci antara haid pertama dan haid kedua. Ada jaraknya. Itu jarak suci. Atau biasa ulama mengatakan suci antara 2 haid. Haid pertama dan haid kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, suci antara haid dan nifas. Suci antara haid dan nifas. Waktu suci pertama, suci antara haid pertama dan kedua. Dan semua kita sudah memahami hal ini. Minimal jarak suci antara 2 haid adalah berapa? 15 hari bagi orang yang biasa haid, mengalami haid. 5 hari haid berarti ada pemisah 15 hari dan lebih. Biasanya orang yang haid 5 hari maka waktu sucinya itu adalah 25 hari. Yang biasanya haid 7 hari maka waktu sucinya adalah 23. Karena 1 bulan itu pasti terhitung 30 hari. 30 hari. Jangan mengikuti kalender Masehi. Ini kan umurnya 29. Jangan ikuti itu. Perempuan harus memiliki tanggal pribadi dan sampai hari 30. Misalnya dia haid di tanggal 7. Bagi perempuan yang haid itu bukan tanggal 7 tapi tanggal 1 dicari. Tanggal 7 itu 1. Terus tanggal Islam itu 7 hari. Kalau sudah selesai 7 hari, maka harus menghitung 23 hari jarak suci. Atau enggak mesti 23 hari. Yang penting sudah 15 hari keluar lagi darah, maka yang kedua namanya darah haid. Yang penting ada jarak 15 hari. Itu minimal. Kalau maksimalnya boleh 25, 23 dan lain sebagainya. Ini yang pertama, suci antara haid pertama dan kedua. Yang kedua, suci antara haid dan nifas. Yang ketiga, suci antara nifas dan haid. Cuma 3 waktu suci. Ada suci antara 2 haid, ada suci antara haid dan nifas, dan ada suci antara nifas dan haid. Itu harus ada jaraknya. Nah, syukur satu. Ya satu. Tamam satu. Kamu soal kamu lagi. Mazhab sekali. Bisa dihafalin? Waktu suci ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke sih. Hanya 3. Enggak ada yang keempat. Ustaz gimana? Suci antara nifas dan nifas. Oh, begitu melahirkan langsung plus langsung mulai. Enggak ada nifas dan nifas ya. Yang ada antara nifas dan haid. Tapi Ustaz, begitu melahirkan sejam kemudian melahirkan lagi, itu masih jadi hitung nifas pertama, bukan 2 kali nifas enggak. Kita bilang kemarin nifas itu setelah keluarnya semua janin dari rahim. Kalau kepalanya masih di dalam, itu belum dikatakan darah nifas. Atau saudaranya masih tinggal 5 di dalam perut ibunya. Buset, ada nggak? Ada perempuan itu melahirkan 10 bayi. Blok, ya Allah, sekaratul maut langsung punya. Tapi nggak ada katanya, itu kecil-kecil gitu, kayak anak kucing. Jadi cuma 3, suci antara haid pertama dan kedua.
Yang kedua suci antara haid dan nifas. Yang ketiga suci antara nifas dan haid. Oke, sip. Kita bahas yang pertama. Coba lihat. Suci antara dua haid. Suci antara dua haid ini sudah sering kita dengar dan tinggal menguatkan saja. Minimal waktu suci antara dua haid adalah 15 hari. Karena jika maksimal waktu haid adalah 15 hari, maka waktu suci minimal adalah 15. Ulang lagi. Karena jika maksimal waktu haid berapa? Ada orang dia haid 15 hari, berarti sucinya berapa? 15 hari pasti sucinya. Karena dia itu maksimal haid 12 hari. Nggak mungkin orang haid 16 hari. Dia haidnya pasti 15 hari. Jadi kita mengambil maksimal. Kalau dia haid dengan waktu maksimal yaitu 15 hari, maka wajib hukumnya dia melalui waktu suci selama 15 hari. Baru nanti kalau keluar darah itu namanya darah kedua, darah haid kedua. Minimal waktu suci antara dua haid adalah 15 hari. Karena jika maksimal waktu haid adalah 15 hari, maka waktu suci minimal adalah 15 hari. Makanya saya bilang jumlah hari dalam satu bulan untuk kalender orang yang haid adalah 30 hari. Tidak boleh 31 hari. Nanti akan berubah ukurannya. Kalau kita mengatakan satu bulan 31 hari. Makanya nanti umur perempuan yang haid 9 tahun itu untuk Qomariyah atau Hijriyah. Tidak ada tinggal 31 dalam Hijriyah. Yang ada 29 atau 30, 29 atau 30. Dan kebanyakan misalnya 29 dan 30. Itu menggunakan Hijri. Jadi yang kita menentukan menggunakan kalender Hijri. Karena dalam satu bulan tidak terlepas dari haid dan suci. Ini bukan suatu beban bagi seorang perempuan, tapi namanya dispensasi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah diberikan untuk tidak melaksanakan sholat. Tapi nanti ada yang wajib diqada sholatnya. Mana yang wajib diqada sholat? Makanya saya bagikan kertasnya. Kertas itu adalah jadwal mana sholat-sholat yang wajib diqada. Soalnya banyak yang tak tahu. Saya kemarin mulai haid kapan ya? Bukan hanya tanggal yang dikali-kali, tapi jam kita mulai haid harus dikali. Misalnya jam 12 tepat, tulis saya mulai keluar darah jam 12 hari ini. Sebelum zuhur atau setelah zuhur, atau sebelum asar atau setelah asar, itu harus ada. Supaya kita tahu nanti mana sholat-sholat yang wajib diqada ketika sudah suci. Oh, kemarin saya meninggalkan sholat zuhur dan asar. Mana yang saya qada? Zuhur atau asar? Itu semuanya ada di tulisan yang saya bagikan ya. Berikut dengan penjelasannya. Besok kita akan jelaskan satu persatu insyaallah. Dan ini wajib ditahu ya. Kalau nggak hafal, udah sekarang laminatin kemudian tempel biar ingat. Oh, kalau saya haid mulai hari ini jam segini, berarti nanti yang wajib diqada adalah ini dan ini. Itu semuanya ada di kertas yang tadi ya. Kemudian yang kedua, suci antara haid dan nifas. Tadi suci antara haid dan haid. Sekarang suci antara haid dan nifas. Artinya dia haid dulu baru dia nifas. Dia haid dulu berapa hari, setelah itu dia melahirkan. Karena kata Imam Syafi'i, perempuan yang sedang hamil itu mungkin mengalami haid. Mungkin dia hamil tapi haid, ya mungkin saja. Setelah dia haid tiba-tiba langsung melahirkan. Pasti ada. Nanti kita lihat jarak antara haid dan nifas. Suci antara haid dan nifas. Coba kita lihat keterangannya. Merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang perempuan yang sedang mengandung bisa saja mengalami haid. Perempuan yang hamil bisa mengalami haid. Oleh sebab itu tidak terdapat waktu suci. Bayangkan, tidak terdapat. Lihat. Oleh sebab itu tidak terdapat waktu suci antara haid dan nifas. Seperti contohnya ini, seorang perempuan hamil yang terbiasa haid 5 hari. Dia biasa haid berapa hari? 5 hari. Kemudian ia melahirkan. Setelah dia haid langsung dia melahirkan. Setelah itu keluar darah. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan dinamakan haid. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan nifas. Enggak ada jarak. Tidak disyaratkan 15 hari. Kalau tadi haid dan haid harus ada jarak berapa hari? Kalau haid dan nifas tidak memiliki jarak. Begitu dia selesai haid, langsung dia nifas, langsung dia melahirkan dan nifas. Berarti bisa saja 1 hari jaraknya, tidak mencukupi 15 hari. Makanya kata ulama tidak ada jarak suci antara haid dan nifas. Bisa saja begitu dia haid, selesai haid,
langsung dia mengalami wiladah, melahirkan dan mengeluarkan darah nifas. Ada yang belum paham? Saya ulang lagi ibaratnya, merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang perempuan yang sedang mengandung bisa saja mengalami haid. Oleh sebab itu tidak terdapat waktu suci antara haid dan nifas. Seperti seorang perempuan hamil yang terbiasa haid 5 hari. 5 hari atau 6 hari atau 7 hari terserah. Kemudian ia melahirkan. Setelah itu keluar darah. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan dinamakan darah haid. Sedangkan darah yang keluar setelahnya dinamakan darah nifas. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Jadi haid dan nifas tidak ada jaraknya. Apa pemisahnya? Wiladah. Cuman itu pemisahnya. Haid, wiladah, nifas. Itu bukan jarak namanya karena sedikit sekali. Ya. Tidak berjarak. Artinya tidak ada jarak antara haid dan nifas. Mau ditulis boleh? Atau enggak ditulis, sekedar dipahami boleh. Nanti saya bilang seperti janji saya kemarin di hari terakhir, yang punya flash disk boleh di copy. Apa namanya materi yang kita sampaikan semuanya. Dah? Mau ditulis dulu? Sebagian nulis, kalau ditulis tulis dulu. Kalian saat terima di sini jam berapa? Jam 4 atau jam berapa? 4 kurang. Biasanya 4 kurang kan? Mungkin besok jangan nanti setelah jam 4 ya, tes jam 4. Kalau ada yang belum paham, bilang nggak paham ya, biar saya jelaskan orang. Walaupun saya 5 kali ada satu slide ini saya jelaskan 5 kali, biar benar-benar paham. Ustaz mundur lagi slide yang sebelumnya, boleh mundur lagi. Saya dimundurin. Yang penting paham. Karena ini yang sangat penting. Makanya ulama sampai mengarang kitab Fiqhun Nisa saja, namanya Fiqhun Nisa. Fikih khusus untuk membahas perempuan. Itu saking pentingnya. Kalau di Hadramaut itu yang faqih duluan perempuan daripada laki-laki. Jadi perempuannya disuruh menghafal kitab Minhaj Imam Nawawi Minhaj Talibin. Jadi faqih duluan. Yang mengajarkan anaknya bukan suaminya, tapi istri-istrinya atau ibu-ibunya. Itu yang mengajarkan fikih dari dia kecil sampai dia balik. Jadinya perempuan itu tidak malu bertanya kepada sesama perempuannya. Oke, udah paham contohnya? Mau ditulis? Boleh, kalau mau ditulis silakan. Jika seorang perempuan nifas melihat darah 10 hari kemudian terputus selama 15 hari, terputusnya 15 hari. Setelah itu melihat darah kembali. Setelah 15 hari berarti ya. Setelah 15 hari, maka darah yang kedua ini dinamakan haid. Darah. Satu lagi. Ini kan kelima. Slide ke-25. Udah? Paham kira-kira? Ini katanya suci antara nifas dan haid ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, keluarnya darah haid selama 60 hari. Maka disyaratkan harus ada jarak sebelum keluarnya darah haid sebelum 60 hari.
hari, maka disyaratkan harus ada jarak pemisah selama 15 hari. Contohnya ini, sudah jelas. Sudah jelas contohnya? Saya akan lanjut yang kedua. Nanti bisa seorang lagi kalau mau diulang. Masih ditulis? Ya, tulis dulu. Udah? Kelas? Oke. Ini kemungkinan pertama. Lihat kemungkinan pertama ini. Sekarang lihat yang kedua. Yang kedua, keluarnya darah haid setelah 60 hari. Kalau tadi sebelum 60, sekarang setelah 60 hari masa nifas. Keluarnya darah haid setelah 60 hari masa nifas. Maka pada hal ini tidak disyaratkan ada jarak 15 hari. Perhatikan, karena waktu paling lama orang mengalami nifas berapa hari? 60 hari. 60 hari itu waktu yang terlama untuk nifas. Keluarnya darah haid setelah 60 hari. Setelah 60 hari keluar darah. Gimana itu hukumnya? Setelah 60 hari masa nifas. Maka pada hal ini tidak disyaratkan ada jarak 15 hari. Kalau yang tadi disyaratkan berjarak berapa hari? 15 hari. Kalau sekarang ini kalau sudah melewati 60 hari tidak disyaratkan 15 hari. Contoh, seorang perempuan mengalami nifas selama 50 hari, kemudian terputus. Mengalami nifas berapa hari? 50 hari dia nifas, keluar darah selama 50 hari. Udah kebayang? Udah kebayang? Keluar darah berapa? 50 hari, ya Allah salam. Kemudian terputus. Setelah hari ke-50 itu terputus. Kemudian darah kembali pada hari ke-61. Bayangkan. Sekarang berapa jaraknya antara 50 ke 61? Berapa? Berarti kurang dari 15. Apakah disyaratkan 15? Tidak. Kenapa tidak disyaratkan? Karena sudah melewati maksimal nifas, yaitu 60 hari. Ini hari ke-61. Coba lihat. Seorang perempuan mengalami nifas selama 50 hari kemudian terputus. Kemudian darah kembali pada hari ke-61. Maka darah tersebut adalah darah haid. Meskipun belum berjarak 15 hari. Meskipun dia belum 15 hari. Karena dia sudah melewati maksimal waktu nifas, yaitu 60 hari. Sudah lewat 61 itu sudah lewat 60 berarti. Ini tidak disyaratkan 15. Kapan kita syaratkan 15 hari? Jika darah itu keluar dalam lingkupan 60 hari, baru dia disyaratkan 15 hari. 5 hari nifas, setelah itu berjarak 15 hari, baru datang darah lagi, itu namanya darah haid. Karena masih dalam lingkupan 60 hari. Sekarang ini lewat 60 hari, gimana ceritanya? Katanya tidak disyaratkan 15 hari. Ada seorang perempuan, dia nifas 59 hari. Hari ke-61 keluar darah. Apakah itu darah nifas atau darah haid? Ada perempuan, dia itu nifas 59 hari. Hari ke-60 nggak ada darah. Hari ke-61 tiba-tiba keluar darah. Ini darah apa namanya? Darah haid. Karena tidak disyaratkan 15 hari. Kenapa tidak disyaratkan? Karena sudah melewati maksimal nifas, yaitu 60 hari. Bisa dipahami? Paham kira-kira? Ini kalau nggak paham baca aja lagi. Keluarnya darah haid setelah 60 hari masa nifas. Maka pada hal ini tidak disyaratkan ada jarak 15 hari. Ini materi terakhir hari ini.
kelas. Paham? Jadi materi untuk hari ini sampai di sini. Nanti kita besok untuk kita bahas nifas secara umum saja. Kemudian masalah darah istihadah secara umum. Baru kita akan bahas masalah pengqadaan salat atas yang tadi dibagikan itu kita.